Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Cynthia Rompas. Gempa bermagnitudo 5,6 terjadi di Cianjur, Jawa Barat sekitar pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. Sejumlah bangunan terdampak guncangan gempa. Dan ini saudara adalah visual di mana sejumlah bangunan terdampak guncangan gempa, di mana dari informasi yang kami peroleh, data sementara ada 20 orang meninggal dunia. Informasi jumlah korban meninggal kami dapatkan dari Bupati Cianjur Herman Suherman. Selain 20 korban meninggal, sedikitnya 500 orang mengalami luka akibat gempa. Jumlah korban akibat gempa di Cianjur diperkirakan bisa terus bertambah seiring dengan proses evakuasi yang terus berlangsung. Gempa bermagnitudo 5,6 terjadi di wilayah Cianjur, Jawa Barat sekitar pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. Gempa juga mengakibatkan bencana longsor dan mengakibatkan jalur Cipanas dan Cianjur terputus. Wilayah paling terdampak terjadi di Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat, dan Kota Cianjur juga menjadi wilayah yang paling terdampak. Sementara itu, saudara, gempa berpusat di 10 km arah barat daya dari Kabupaten Cianjur dengan kedalaman 10 km. Titik gempa di 6,84 Lintang Selatan dan 107,05 Bujur Timur. Gempa bahkan terasa hingga DKI Jakarta. Saudara, hingga saat ini kami masih akan terus mengupdate informasi terkait dampak akibat gempa yang terjadi di Cianjur serta update terkini terkait korban yang terjadi akibat gempa. Dan saudara, visual yang kami tampilkan adalah wilayah Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat yang menjadi salah satu wilayah terdampak paling parah akibat gempa bermagnitudo 5,6 di wilayah Cianjur pada pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. Dan saudara, Bupati Cianjur Herman Suherman sempat mengabarkan bahwa hingga saat ini akibat gempa ada 20 orang meninggal dunia, sementara 500 orang lainnya terluka. Kita sudah tersambung melalui sambungan telepon Bupati Cianjur Herman Suherman. Selamat petang Pak Herman. Bisa diinformasikan kepada kami? Ya, situasi terkini. Ya. Yang sudah terdaftar yang meninggal sudah 46 orang. Berapa orang Pak? Boleh dikonfirmasi kembali? 46 orang. Yang terdata baru 46 orang. 46 orang terus tewas berdatangan dari daerah. Dan yang meninggal kurang lebih, yang pasien kurang lebih hampir 700 orang. Baik, kami konfirmasi kembali ya. 46 orang tewas dan kurang lebih 700 orang luka-luka. Luka-luka. Sementara kita masih terus menampung dari daerah karena akses jalan tertutupi. Ya, Pak Herman, 46 orang tewas ini berasal dari wilayah mana, Pak Herman? Utara. Wilayah dari utara. Cugenang, apakah ini berada Cugenang, di Warung Konang, Cianjur, Gekbrong, seputar itu yang terjadi bencana alam. Ya, untuk 700 korban luka saat ini berada di posisi mana, Pak? Di Rumah Sakit Sayang Cianjur, tersebar juga dari Rumah Sakit Cimacan. Oke. Termasuk di Rumah Sakit Bayangkara. Pak Herman, terkait dengan evakuasi korban, apakah saat ini masih berlangsung upaya evakuasi korban-korban yang diduga masih tertimpa bangunan? Kami sekarang bagi-bagi tugas, Pak Kapolres dengan Pak Dandim sekarang lagi berkeliling di warga. Yang akses jalan yang nggak bisa masuk kita utamakan dulu sehingga bisa membawa pasien. Saya di rumah sakit menangani pasien-pasien yang sedang harus dirawati. Dan juga saya mengkerahkan semua dokter perawat dari Cianjur Selatan untuk ke Cianjur Utara dalam rangka menangani karena di sini sudah tertangani pasien-pasien. Ya. Pak Herman, 700 korban luka, bisa diinformasikan berapa yang mengalami luka berat dan berapa yang mengalami luka ringan? Hampir 70% luka berat. 70% luka berat? Ya, yang luka ringan itu nggak bawa ke sini, mereka di rumahnya saja gitu. Baik,
Ya, Pak Herman, evakuasi apa yang saat ini dilakukan oleh tim gabungan? Di wilayah mana tepatnya? sekarang sedang tim meluncur ke daerah-daerah yang terisolasi, khususnya di daerah Cugenang. Mhm. Kita alat berat diarahkan ke sana sehingga pada saat membawa pasien kan perlu alat perlu jalan yang lancar. Kita utamakan jalan dulu sehingga bisa membawa pasien gitu ya. Baik, baik. Pak Ya, Herman, berapa alat berat yang sedang diterjunkan di wilayah terisolasi khususnya? kita ada banyak alat berat, ada kurang lebih 6 alat berat kita kerahkan sekarang. Baik, Ya. apa saja yang saat ini dibutuhkan oleh Dokter, pemerintah setempat? dokter bedah tulang. Dokter bedah tulang, saat ini masih Ah, sangat minim di sana. minim dan juga kita belum bisa operasi karena listrik belum nyala. Mhm, mhm. Ya, Untuk warga ya. lainnya seperti apa kondisinya, Pak? Terkait dengan warga yang mengalami Belum dampak bisa cukup parah, bangunan yang rusak? diprediksi, belum bisa diprediksi warga karena masih banyak daerah-daerah terisolasi, gitu ya. Hmm. Ada Gitu. berapa titik tepatnya bisa diinformasikan kepada kami untuk wilayah yang terisolasi, Pak Herman? Di daerah Cugenang rata-rata, Cugenang, Cipanas, ini jalan menuju puncak sudah tidak bisa dilalui, jalan menuju Kecamatan Cugenang tidak bisa dilalui karena banyak warga yang tertimpa longsor belum bisa dievakuasi. Ya, ada berapa Ya, kakak tepatnya kurang lebih ya, di wilayah Cigenang tersebut dan Cipesat? apanya? Berapa kepala keluarga yang terdata di sana? Waduh, belum bisa menghitung itu, banyak sekali. Satu kecamatan itu, Mhm. Satu satu kecamatan kecamatan. dan sampai saat ini Iya, masih terisolasi dan alat masih berat juga terisolasi. belum bisa masuk ke wilayah tersebut. Iya, Ya, ya. Pak Herman, hingga saat ini apakah ada warga yang menyatakan bahwa ada anggota keluarganya yang masih hilang? Banyak, Bu. Ternyata di sini juga ada yang meninggal, orang tuanya nggak ada. Sud- Banyak di sini. ya, sudah ada posko Ya. atau nomor telepon yang diberikan oleh Posko, Pemkot setempat? posko kita rencananya sedang lagi dibangun di Pendopo, Kabupaten Cianjur. Dan kita Mm-mm. juga akan membangun rumah sakit darurat di Pendopo Cianjur. Ya, Ya, baik. Pak ya. Herman, boleh diinformasikan kepada kami terkait dengan upaya evakuasi maupun upaya penyembuhan terkait dengan korban luka. Apa saja yang saat ini dibutuhkan selain alat berat dan juga tim medis Itu khususnya bedah yang tulang? paling utama, pertama harus ada listrik dulu. Listrik sekarang masih mati. Ya. Yang kedua, tenaga kesehatan. Karena di sini di halaman-halaman banyak pasien-pasien tidak bisa ditangani. Karena tenaga kesehatan sangat minim. Saya sudah mengerahkan dari semua puskesmas agar menuju ke rumah sakit sayang. Termasuk rumah sakit Pangandaran Selatan agar segera menuju Cianjur Utara untuk menangani pasien-pasien di halaman rumah sakit yang belum tertangani sampai saat ini. Tapi kalau untuk Juga di rumah sakit yang sendiri kedua, listrik masih tersalurkan, Pak Herman? justru tidak ada listrik. Di rumah sakit Karena tidak ada genset, listrik. tidak listrik karena genset juga kena bencana alam. Nggak bisa. Baik. Jadi kita nggak bisa operasi karena listriknya belum ada. Gitu. Mhm, mhm. Ya, Jadi yang masih sangat dibutuhkan adalah listrik karena saat ini kendalanya adalah mereka yang ya. mengalami Jadi yang luka berat tidak bisa dibutuhkan, ditangani. yang dibutuhkan listrik, perawat, dokter ahli bedah tulang. Baik, Karena hampir rata-rata pasien itu patah tulang rata-rata gitu ya. baik. Jika memang ada pihak-pihak yang akan segera mengirimkan bantuan, baik itu tenaga Ya, kesehatan untuk dan bantuan, Mhm. bantuan Apakah silahkan menghubungi ke jalur-jalurnya pendopo aja. gimana? Langsung ke Pendopo Cianjur. Karena kita dipusatkan posko di sana. Jangan kemana-mana. Silakan hubungi Pendopo Kabupaten Cianjur. Kita sekarang sedang membuat posko dan juga membuat rumah sakit darurat di sana. Oke. Ya, ya. Pak Herman, data sementara ada berapa bangunan yang saat ini mengalami kerusakan? Belum bisa terprediksi. Karena hampir rata-rata rumahnya ambruk. Ya, Berapa persen kurang ya. lebih? Ya, persentase mungkin sekitar 70% di daerah Cugenang itu. Baik, kami informasikan Ya. kembali 700 orang mengalami luka, 70% di Ya, antaranya ini mengalami luka berat dan yang baru datang ke rumah sakit. Mhm, 700 orang yang baru datang ke rumah sakit. baik, Masih banyak warga kami yang di daerah-daerah masing-masing itu, yang belum bisa mobilisasi ke rumah sakit gitu. Ya. Yang baik. meninggal tadi 46 orang. Ya. Mhm.
Itu baru yang ada di rumah sakit saja gitu. Belum yang Baik. di warga-warga yang lainnya, ya. Baik, Oke. artinya saat ini Makasih ya. masih banyak warga yang luka dan belum bisa Ya. dihantar ke rumah Bawa ke sakit. karena akses jalannya masih terputus. Mhm. Oke ya. Untuk Ya. armada ambulans apakah tersedia, Pak Herman? Oh banyak. Kita ambulan desa di sini banyak sekali. Sudah cukupkah Betul. atau masih dibutuhkan Sudah cukup. armada lainnya? Sudah cukup ambulan. Karena setiap desa kita punya ambulan. Dan juga mobil-mobil angkutan kota dipakai untuk jadi ambulan. Mhm. Ya. Untuk wilayah terdekat, dari mana sekiranya jika Anda ada bayangan, dari wilayah mana yang secepatnya bisa mengirimkan tenaga medis supaya informasi ini bisa kami sampaikan? Datang ke rumah sakit Sayang atau datang ke Pendopo Cianjur. Karena di sana sudah disiapkan rumah sakit darurat. Ya. Jadi sekali lagi, kalau yang berminat ingin bantu Cianjur untuk bedah operasi tulang, silahkan datang ke rumah sakit Sayang Cianjur. Mhm. Dan keduanya silahkan datang ke posko rumah sakit sementara yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Cianjur. Ya, Baik, baik. Untuk ya oke. posko ataupun pengungsian sudah disediakan, Pak Herman? Sementara masih belum kita mengevakuasi korban dulu. Mhm. Ya. Pak Herman, mohon maaf, saat ini kan waktu sudah menunjukkan pukul 16.14, tak Ya. lama lagi akan malam. Sudah adakah tempat untuk para warga yang terdampak ini untuk bermalam nanti? Saya masih menangani warga yang sakit dulu. Ini warga yang sakit juga kewalahan. Belum terpikir, tapi barusan saya sudah membagi-bagi dengan Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari ke lapangan terus, keliling warga. Saya berada di rumah sakit menangani warga yang sakit. Gitu. Mhm. Ya, masih belum. Baik, baik. Ada informasi lagi yang ingin Anda sampaikan? Cukup ya, Baik, ya. baik. Terima Oke, kasih, oke. Bupati Cianjur Herman Suherman menyampaikan informasi terkini ke program Kompas TV di Breaking News. Saudara, hingga saat ini dikonfirmasi ada 46 warga yang meninggal dunia akibat gempa yang terjadi pada pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. Sementara kurang lebih 700 orang lain yang mengalami luka-luka, 70% diantaranya mengalami luka berat. Saat ini Pemkot setempat masih kekurangan tenaga medis, khususnya dokter tulang dan juga tim medis lainnya untuk membantu mereka yang mengalami luka berat maupun ringan. Namun sebagian diinformasi tadi oleh Bupati Cianjur, 70% atau sekiranya sekitar 500 lebih warga mengalami luka berat. Dan saat ini saudara, pihak Pemkot setempat juga masih memerlukan kebutuhan aliran listrik yang sangat dibutuhkan karena saat ini pihak rumah sakit belum tersalurkan aliran listrik sehingga mereka yang mengalami luka berat dan butuh penanganan medis belum dapat ditangani dengan baik karena genset juga mengalami kerusakan akibat gempa. Dan kembali kami informasikan bagi tenaga medis ataupun tim gabungan yang ingin memberikan bantuannya dibutuhkan dokter tulang dan bisa langsung mendatangi Rumah Sakit Sayan Pendopo Cianjur untuk memberikan bantuan medis kepada korban terdampak. Korban ini bagi yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Cianjur belum termasuk mereka yang masih berada di rumah mereka dan belum bisa dibawa ke rumah sakit setempat karena wilayah ataupun kediaman mereka mengalami terisolasi.